Setelah berwisata kuliner di kota Surabaya, saatnya kita merapat ke Jakarta. Ada liputan seru Go Green ala Kak Jessica. Berburu bahan pangan dari hasil panen sendiri di rumah. Bikin kompos sendiri. Alat makannya pakai sendok garpu kayu reusable. Barang belanjaan pakai tas reusable. Ini sih ciri-ciri orang yang peka sama lingkungan. Kenalin nih, Kak Jessica Halim yang sudah nerapin gaya hidup Go Green. Yang bikin heran, halaman rumahnya dibikin mirip hutan, penuh tumbuh-tumbuhan. Bahkan ada peternakan ayam mini. Butuh telur, tinggal ambil dari kandang. Layaknya supermarket di rumah, lebih hemat biaya dan menekan penggunaan sampah plastik. Rempah-rempah juga sayuran ini sudah mencukupi sebagian kebutuhan dapur Kak Jessica 1,5 tahun belakangan ini. Bukan berlatar belakang aktivis lingkungan. Kak Jessica adalah seorang lulusan desainer grafis dari Australia. Jadi sebetulnya kenapa saya nanam ini, memang pengetahuan saya terhadap lingkungan sebetulnya nol. Tapi karena saya belajar dari sampah yang saya hasilkan setiap hari, saya merasa penting bagi saya sebagai seorang ibu untuk ada kontribusinya setiap harinya untuk masa depan anak kita yang lebih baik. Sebelum hobi bercocok tanam, Kak Jessica sudah punya usaha menjual kebutuhan rumah tangga ramah lingkungan. Yang jelas, no plastik. Start from tahun 2018, Kak Jessica bertemu dengan temannya dan mulai tercetus ide membuat tas jaring katun sebagai pengganti kantong plastik. Dari situlah awal terbentuk usaha yang bertujuan menyelamatkan bumi. Siapa sangka jaring katun ini mendapat respon positif dari masyarakat. Lalu Kak Jessica melebarkan sayapnya membuat produk ramah lingkungan lain, yaitu Beeswax Food Wrap. Nah, waktu itu saya berpikir di rumah itu banyak banget sampah-sampah plastik. Nah, nggak cuman kantong plastik, tapi juga plastik-plastik makanan seperti cling wrap, pembungkus makanan yang setiap hari kita pakai untuk nyimpan makanan di kulkas. Yang dipakai adalah kain katun karena gampang ditemuin di rumah. Pastinya ini adalah kain bekas. Lapisi kain dengan lilin lebah yang dicampur dengan virgin coconut oil. Lapisi dengan baking paper supaya gak lengket, baru disetrika. Bungkus lilin lebah aja, gak cukup. Kak Jessica makin memperbanyak produk ramah lingkungan lainnya. Seperti yang dipanen ini nih. Ada yang tahu ini apa? Ini luvah, alias oyong yang sudah kering dikupas kulitnya. Alami, banyak serat, tekstur kasar. Gunanya bisa buat gosok kulit dengan lembut. Atau cuci alat makan juga bisa. Busanya gak kalah banyak sama spons sintetis. Semua jenis oyong ketika kering seperti ini, mungkin sekitar sebulan 2 bulan, dia itu bisa dipakai sebagai sikat alami. Nah, ini contohnya. Jadi tinggal dikupas aja. Jadi kita biarkan sampai dia coklat sekali, kupas. Ini adalah sikat alami. Jadi tanaman oyong itu sangat berguna. Muda, dia jadi sayur. Tua, dia jadi sikat alami. Nah, dia itu nyaman sekali, bahan tahan lebih lama loh dibandingin spons yang plastik. Dia bisa saya pakai itu udah 3 tahun. Sekali saya pakai itu misalnya sesuai genggaman tangan, jadi tinggal dipotong. Pakai lerak. Nah, dia tuh bisa tahan sekitar 6 bulan. Buat cuci-mencuci, Kak Jessica juga menjual sabun deterjen ramah lingkungan dari buah lerak. Lerak harus direndam air hangat. Setelah didiamkan, gosok-gosok, dan tada! Mulai berbusa. Bisa menghasilkan busa karena ada kandungan saponin.
Sebenarnya buah ini udah dimanfaatkan oleh nenek moyang kita. Cuci baju atau alat makan bisa. Yang jelas lebih aman buat yang punya iritasi kulit. Produknya masih banyak lagi, bisa kita borong lewat toko online atau offline kayak gini. Sampai saat ini, produk ramah lingkungannya bisa kita temuin di lebih dari 15 cabang toko yang ada di 5 kota. Jadi penting sekali untuk kita saling share edukasi apa yang kita pakai yang bisa menggantikan semua yang sekali pakai, karena banyak teman-teman akhirnya pada tahu bahwa solusi itu ada. Dan kalau kita tidak berubah sekarang, kapan lagi?